Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanu, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, kemenangan, keberuntungan, kesejahteraan, kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Ada informasi tentang bagaimana seputar perdebatan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan pihak Syekh Mahdi Ar-Raja'i. Jadi kita ini memang termasuk saya juga sempat mengira kami bahwasanya apa yang dilayangkan di publik tentang undangan dari pihak Iran kepada Kiai Imaduddin itu adalah berupa kenyataan. Tapi ternyata setelah ada postingan klarifikasi dari orang tersebut, yaitu dari HPI, anggota HPI, Himpunan Pelajar Indonesia yang ada di Iran, salah satunya ya, walaupun dia tidak mewakili HPI, karena dia juga mengklarifikasi semacam itu, bahwasanya itu di atas dasari oleh rasa emosionalnya. Nanti akan saya bacakan teman-teman klarifikasinya. Sebetulnya ini juga sudah dibahas oleh Gus Zaini di dalam kanal YouTube-nya. Tapi kenapa saya angkat ulang? Karena banyak sekali netizen-netizen di komentar YouTube saya, bahkan di via WhatsApp admin, itu banyak yang menanyakan perihal ini. Dan tidak bisa saya tanggapi satu persatu tentu. Oleh karena itu saya buatkan konten saja tentang klarifikasi tersebut. Dan klarifikasi itu dipublikasi di kanal YouTube. Artinya kalau sudah dipublikasi itu hak publik untuk membahasnya, untuk menanggapinya begitu. Yang perlu digarisbawahi adalah begini. Ini yang sering saya katakan kepada teman-teman, jangan mendahulukan gerak emosional ketika menanggapi sesuatu. Itu sudah diajarkan oleh agama kita. Ketika hendak mengambil keputusan, jangan sedang dalam keadaan terburu-buru, jangan sedang dalam keadaan emosional. Itu tidak akan mengakibatkan hasil yang baik. Gitu ya. Itulah pentingnya kita merawat nalar, menjaga jiwa kita, menurunkan ego pribadi kita, untuk tidak marah-marah, untuk tidak menggebu-gebu, untuk tidak gerasak-gerusu, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Kenapa? Karena ya begini akhirnya ya, gitu. Ini juga arahan saya kepada netizen untuk jangan membuli orang tersebut. Ya. Saya sedikit kenal dengan orang tersebut karena sudah saling mengetahui, beliau tahu saya dan saya tahu beliau. Tapi pokoknya netizen jangan membuli lah, jadikan ini sebagai pelajaran gitu. Netizen ini doyan balam bully. Saya pun sering saya sering dihujat netizen, sering, tapi saya mencoba untuk biasa saja, mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh netizen. Misalnya kemarin ketika saya membacakan surat dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, ada salah satu mistipo baca dari surat Kiai Imaduddin yang berbahasa Arab itu ketika ada yang berkomentar satu, saya pin, lalu saya katakan saya keliru. Itu netizen seneng lihat saya salah itu. Padahal cuma salah di bagian idhofat. Jadi saya baca kitab itu, ketika ada yang keliru itu, bukan saya tidak paham. Saya paham, apalagi yang kemarin itu disampaikan adalah bab idhofat. Jadi ketika disampaikan idhofat saja saya sudah paham. Qad ja'ani waraqatu bayanikum. Ya, jadi bukan tidak paham begitu ya. Nunan talil ya'roba au tanwina mimma tudhifu difqaturisi nawasani yajrur wan min au fi idza lam yasluh illa dzaka walla makhuda sa'biturute. Jadi begitu. Ya banyak faktor lah. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja kita sering tipe baca. Apalagi ilmu nahwu yang sifatnya itu sangat dinamis sekali. Jadi kalau mau dibahas sedikit tentang kenapa saya membaca waraqatun di situ, sebetulnya saya menginterpretasikan atau memahami berhenti di situ. Lalu saya buat jumlah selanjutnya di situ. Ya. Jadi begitu ya. Banyak faktor lah. Tidak bisa disemerta-merta dikatakan kesalahan juga karena nahwu itu memang sangat dinamis sekali. Selagi kita punya alasan tentang hal tersebut yang berlandaskan kaidah-kaidah nahwiyah, tidak masalah. Soal surat itu saya bacakan saja teman-teman ya. Agar supaya tertib. Gitu. Ini suratnya sudah dipublikasi di Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil tabayyun dengan HPI Iran. Ini HPI-nya bukan HPI Hari Puisi Indonesia, tapi Himpunan Pelajar Indonesia. Kalau HPI itu HPI Hari Puisi Indonesia itu biasanya digelar di Cikini, Taman Ismail Marzuki di situ ya. Dengan ini saya tidak perlu sebut nama,
Gusti ini juga mensensor namanya ya, mengeluarkan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar HPI Iran dikarenakan mencatut nama organisasi lebih dahulu sebelum ada koordinasi dan tanpa izin. Nanti ada hal-hal yang mengapa saya mengatakan kita mesti ambil pelajaran dari sini. Yang kedua, organisasi HPI Iran tidak pernah mengeluarkan pernyataan apapun terkait polemik nasab yang terjadi di Indonesia. Ketiga, pihak maktab hanya menyayangkan polemik yang terjadi dan tidak pernah mengundang Pak Imaduddin Usman Al-Bantani untuk berdiskusi. Kemudian yang keempat, berdasarkan maklumat ya. Berdasarkan maklumat itu yang tulisannya Syekh Mahdi Ar-Rajai. Berdasarkan maklumat, nah ini menggunakan bahasa Indonesia saja tipe ya. Berdasarkan maklumat yang telah ditulis oleh Ayatullah Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau telah menerima keabsahan nasab Ubaidillah bin Ahmad bin Al-Muhajir dan beliau juga tidak pernah mengundang Pak Imaduddin Usman Al-Bantani untuk berdiskusi. Kelima, saya menulis semua pernyataan tersebut dalam keadaan emosional. Ini ya, jadi ketika kita membahas sesuatu atau mengambil keputusan tertentu dalam keadaan kondisi jiwa yang tidak stabil, itu nanti mesti hasilnya tidak bagus. Itu yang saya maksud, mesti buat pelajaran. Mungkin kenapa saya menggunakan bahasa santai begini, tidak seolah tidak menunjukkan raut muka yang kecewa. Padahal ini kan kita semua warga Indonesia menunggu tentang informasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk berdiskusi ke Iran, karena memang sebelumnya ada informasi yang berisikan narasi undangan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apalagi pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani masih merasa diprank. Kenapa saya membawakan santai begini agar supaya kita ini tidak terbiasa untuk menghujat lah. Karena saya tahu bagaimana keadaan panasnya netizen itu. Gitu ya. Dari mana itu, Lur? Saya ulang, saya menulis semua pernyataan tersebut dalam keadaan emosional atas kecintaan saya kepada Rasulullah dan Ahlul Bait. Dan dengan harapan diskusi ilmiah tersebut terjadi dan berwujud. Nah ini kan yang saya sebut tadi, kerasa kerusuk. Tidak baik, tidak baik. Kemudian yang keenam, pernyataan klarifikasi saya ini sebagai bentuk tanggung jawab saya atas apa yang saya tulis di grup ini. Ya memang harus begini, kalau tidak klarifikasi, mana orang tahu bahwasanya itu tidak terkonfirmasi dari pihak Syekh Mahdi Ar-Rajai. Begitu ya, apalagi Syekh Mahdi Ar-Rajai itu syekh besar ulama nasab. Kita membuat informasi yang mengaitkan ya. Mengaitkan itu kan hal-hal yang terkait saja. Mengaitkan beliau itu seolah-olah ini Syekh Mahdi Ar-Rajai ikut campur tangan atau bagaimana, itu kan kesannya bagaimana. Ketika tahu ternyata ini belum terkonfirmasi. Itu kan gimana ya? Gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Itu kenapa saya juga ingin angkat, selain daripada banyak sekali netizen yang bertanya, saya ingin mengatakan bahwasanya ambil hikmah dari kejadian ini untuk tidak terlalu menggebu-gebu ketika menangani sebuah hal. Itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Allahumma hdina hadasabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.